Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syaratul Habibah dengan NIM 251101010084. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang Rasam Utsmani. Pengertian Rasam Utsmani. Secara etimologi, rasam berasal dari kata dasar bahasa Arab yaitu rosama yang memiliki arti kata menulis, menggambar atau melukis, dan membekas atau menjejak. Sedangkan secara terminologi, Rasam Utsmani adalah pola atau cara penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan para sahabatnya yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Tujuan dari Rasam Utsmani ini adalah untuk menstandarkan mushaf, yaitu menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf yang konsisten, yang mampu menampung berbagai dialek dan bacaan Al-Quran yang berbeda. Lalu, bagaimana pendapat ulama mengenai Rasam Utsmani? Terdapat 3 pendapat ulama yang membahas tentang Rasam Utsmani. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa penulisan Al-Quran dalam mushaf itu bersifat taufiki, yaitu sesuai dengan petunjuk dan perintah Nabi. Hal ini didasarkan karena 2 hal. Yang pertama yaitu karena penulisan Al-Quran itu dilakukan oleh kutab al-wahyi, yaitu para penulis Al-Quran pada zaman Nabi. Yang kedua yaitu karena tulisan ini digunakan sampai saat ini. Maka dengan demikian penulisan ini merupakan kesepakatan sahabat, yang mana sahabat tidak mungkin bertentangan dengan Nabi dalam kesepakatan, baik menambah atau mengurangi huruf dengan tanpa petunjuk Nabi. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama, termasuk Imam Baqillani dan Ibnu Khaldun. Mereka berpendapat bahwa penulisan Al-Quran dalam mushaf itu bersifat ijtihad sahabat, bukan taufiki, karena berdasarkan 2 hal. Yang pertama, karena tidak adanya dalil Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang membahas atau mengharuskan penulisan Al-Quran menggunakan Rasam Utsmani. Yang kedua yaitu apabila memang menggunakan pola taufiki yang sesuai dengan petunjuk Nabi, maka mengapa menggunakan istilah Rasam Utsmani bukan menggunakan istilah Rasam Nabawi? Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang mengakomodasi dari 2 pendapat di atas. Pendapat ini ingin mengakomodasi dari 2 pendapat di atas melihat kondisi sosial dan kebutuhannya. Pendapat ini memperbolehkan bahkan mengharuskan menggunakan pola imla'i bagi masyarakat umum karena untuk mempermudahnya. Selanjutnya yaitu tentang kaidah Rasam Utsmani beserta contohnya. Kaidah Rasam Utsmani. Yang pertama yaitu al-hadfu yang artinya membuang. Adapun huruf-huruf yang dibuang yaitu alif, wawu, ya, lam, dan nun. Contohnya yaitu al-kitabu. Pada bahasa Arab al-kitabu menggunakan alif. Kemudian pada Rasam Utsmani alif dibuang dan diganti dengan harokat fathah panjang. Yang kedua yaitu ziyadah yang artinya menambah. Adapun huruf yang ditambah yaitu bisa berupa alif, wawu, dan ya. Contohnya mahiyah. Pada lafaz bahasa Arab yang biasanya hiya tidak menggunakan ha, tetapi pada lafaz Rasam Utsmani ditambah dengan huruf ha. Kaidah yang ketiga yaitu badal yang artinya mengganti huruf. Contohnya yaitu alif dengan wawu dan juga nun taukid dengan alif. Contoh sholatu. Pada lafaz yang pertama menggunakan alif, tetapi pada lafaz yang kedua menggunakan wawu dan terdapat harokat fathah panjang. Yang keempat yaitu hamzah. Penulisan hamzah ini memiliki 4 bentuk yaitu alif, wawu, ya, dan juga tanpa bentuk. Contohnya an'amta. Yang kelima yaitu wasol dan fasol. Artinya mengenai cara penulisan disambung atau dipisah. Seperti mimma. Pada lafaz yang pertama itu menggunakan nun dan mim, tetapi pada lafaz yang kedua itu menggunakan mim dan bertasydid. Yang ketiga yaitu lafaz yang memiliki 2 qiraat. Contohnya yaitu maliki. Pada Al-Fatihah ayat 4 ini memiliki 2 model bacaan yaitu maliki dan maliki, maka bisa dipilih salah satunya. Urgensi dari mempelajari ilmu Rasam Utsmani yaitu yang pertama untuk menjaga keotentikan Al-Quran, yang kedua untuk memfasilitasi pemahaman bacaan Al-Quran yang beragam, yang ketiga memperdalam pengetahuan bahasa Arab dan ilmu pengetahuan Al-Quran, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk memelihara identitas umat Islam.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.